Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau menanggapi masalah riuh rendah, masalah pemecatan Dr. Terawan dari Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Yang terjadi adalah Dr. Terawan dipecat dari keanggotaan IDI. Banyak pihak menanggapi, terutama suara mayoritas di publik, termasuk di media sosial, bahkan di masyarakat, itu lebih banyak yang membela Dr. Terawan. IDI juga mempertahankan kebenarannya, sementara Dr. Terawan sendiri tidak pernah berbicara apapun, tidak pernah membela diri, tidak pernah membantah. Dia cuma diam saja sambil dia membuat pernyataan sendiri bahwa sebenarnya dia bangga menjadi anggota IDI. Yang kedua, dia juga membuat pernyataan bahwa sebagai anak Tuhan dia tidak boleh mengeluh. Itu yang terlontar dari Dr. Terawan. Tapi Dr. Terawan sendiri tidak pernah menyalahkan IDI, juga tidak pernah berjuang untuk membenarkan dirinya, tidak. Itu hanya pro kontra antara IDI dengan publik. Mayoritas publik mendukung Terawan, termasuk saya lihat di DPR, pemerintah juga begitu, kelihatannya ingin membela Terawan. Tetapi yang saya lihat adalah tidak ada yang masuk kalau Terawan tidak perlu dipecat. Itu alasannya apa? Tentu saja pada umumnya orang beralasan bahwa karena Terawan punya keahlian, tapi tidak pernah membicarakan bahwa memang Terawan bersalah atau tidak secara organisatoris. Tentu setiap organisasi memiliki aturan main tersendiri, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri. Sehingga kita tidak bisa lagi membela Terawan hanya karena dia punya prestasi. Tidak bisa begitu. Sebab kalau kita membela Terawan dari sisi prestasi, berarti kita membelakangi semua AD/ART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga IDI. Tentu saja IDI memecat ini berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga mereka. Terlepas dari siapakah orang itu, seberapa prestasi dia, yang penting kalau di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya sudah dilanggar, maka dia ada sanksi organisasi. Kita harus hargai itu ya, harus hargai IDI. Saya melihat dari sisi yang lain. Sisi yang lain itu begini. Pertama, memang IDI itu sebuah organisasi apa sih? Sebuah badan apa sih IDI itu? Kok sampai kita merasa begitu penting sekali ya si Terawan itu harus ada di IDI. Memang kalau tidak ada di IDI kenapa? Pertanyaan ya, apakah seorang dokter wajibkah dia harus ada di IDI? Kalau tidak ada di IDI kenapa? Apakah semua pengetahuan kedokteran dia menjadi hilang semua ketika dia tidak masuk organisasi itu? Kalau tidak masuk IDI terus ada apa konsekuensinya? Kalau setiap dokter tidak harus masuk IDI, ya sudahlah. Kenapa diributkan? Kalau IDI keluarkan ya keluarkan aja. Toh Terawan kan status kedokteran dia kan sudah disahkan di universitasnya. Dia kuliah di UGM, dia kuliah di Unhas, dia kuliah di Unair. Nah, semua gelar kedokterannya dan ijazahnya tetap sah. Semua pengetahuan yang dia miliki juga tidak luga luntur hanya karena dia tidak masuk IDI. Tapi kenapa kita harus berjuang? Terawan harus ada dalam IDI. Memangnya kalau tidak ada di IDI terus satu, ijazahnya Terawan, ijazah kedokterannya S1, S2, S3-nya, bahkan profesornya langsung dicopot lagi. Itu satu. Yang kedua, secara keahlian yang dia miliki, apakah ketika dia dikeluarkan dari IDI terus pengetahuan dan keahlian dia sudah hilang semua? Saya kira tidak. Itu kan soal organisatoris. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah, menurut saya itu adalah, begitu dia keluar dari IDI, kok
dia dilarang praktek sebagai dokter. Berarti ID diberi otoritas oleh negara ini atau oleh siapa ya? ID memiliki otoritas untuk memberi perizinan. Saya heran sekali bahwa seseorang perizinannya dilayani oleh sebuah organisasi. Saya heran sekali. Di profesi lain, di bidang lain, orang mendirikan perusahaan, orang melakukan praktek arsitektur atau praktek keinsinyuran, itu kan izinnya semua di instansi pemerintah yang searah dengan kompetensi, yang paralel dengan kompetensi seseorang. Tapi kenapa di kedokteran harus dapat izin dari ID? Kok bukan pemerintah, bukan Kementerian Kesehatan, bukan Dinas Kesehatan? Ini aneh. Ada apa? Jadi ada dua permasalahan yang sangat vital dalam konteks ini adalah satu, ID menjadi pemberi otoritas seseorang untuk praktek dokter. Kok bisa ID diberi otoritas itu? Yang kedua, di negara merdeka, apalagi negara demokrasi seperti Indonesia, orang kok tidak diberi kebebasan untuk memilih organisasi dan mendirikan organisasi, tapi kok harus masuk ID? Jadi saya lihat ini ada keputusan MK ya. Lihat dari kanal pengetahuan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Dari kanal pengetahuan FK UGM Yogyakarta itu memberitakan MK sahkan ID sebagai organisasi tunggal kedokteran. Mahkamah Konstitusi sudah pernah mengesahkan, memutuskan bahwa ID adalah organisasi tunggal bagi para dokter. Saya lihat ada dua persoalan yang tidak lazim untuk sebuah negara merdeka, apalagi sebuah negara merdeka yang demokratis, negara demokrasi seperti Indonesia. Ada dua persoalan yang aneh. Soal pertama, kok ada keputusan MK, Mahkamah Konstitusi, bahwa ID, Ikatan Dokter Indonesia, adalah satu-satunya organisasi tunggal bagi profesi kedokteran. Apakah keputusan MK ini tidak bertabrakan dengan konstitusi kita tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berorganisasi? Apakah ini tidak menyalahi kebebasan berserikat? Jadi keputusan MK tentang ID adalah satu-satunya organisasi tunggal profesi kedokteran itu sudah bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi Mahkamah Konstitusi membuat keputusan melawan konstitusi lagi, melawan pasal 28 UUD 45 tentang kebebasan berserikat, kebebasan berorganisasi ya, kebebasan berkumpul. Lah kenapa MK membuat keputusan bahwa ID jadi organisasi tunggal? Kenapa begitu? Praktek keputusan semacam ini itu kan adalah keputusan era otoritarian, era militerisme, era Orde Baru. Jadi semua diatur, semua dikuasai. Seharusnya tidak. Coba lihat, dulu kan ketika zaman Orde Baru semua tunggal, organisasi tunggal. PWI adalah satu-satunya organisasi para wartawan. PGRI satu-satunya organisasi bagi guru. KNPI satu-satunya organisasi bagi pemuda. Jadi semua pemuda, organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan pemuda pada waktu itu, semua harus KNPI. Itu di era Orde Baru. Semua serba tunggal karena akan dikontrol oleh pemerintah, oleh rejim Orde Baru. Ini sudah kita Indonesia merdeka. Indonesia adalah negara demokrasi, ini sudah reformasi, tetapi keputusan MK tentang ID sebagai organisasi tunggal tetap terjadi sampai hari ini. Makanya ID begitu show of force-nya terhadap Terawan, begitu dia menunjukkan kegagahan, kekuasaannya terhadap Terawan, karena dia tahu bahwa dialah satu-satunya. Terawan mau kemana dia kalau tidak ke ID? Memangnya dia sebagai dokter dia rela untuk tidak praktek?
Di sinilah letaknya. Jadi ID menunjukkan taringnya, karena dia adalah satu-satunya. Itu persoalan kita. Tapi kalau kita lihat pada muktamar ID baru-baru ini yang sampai ribut, dan ketika Terawan dikeluarkan, dipecat, terus banyak sekali dokter yang keluar juga, menyatakan juga keluar. Itu artinya ID itu sudah bermasalah selama ini di mata para anggotanya. Nyatanya begitu disentil sedikit dengan pemecatan Terawan, wah mereka juga ramai-ramai keluar. Itu artinya selama ini memang api dalam sekam di dalam tubuh organisasi ID. Artinya begitu aspirasi mereka berbeda, atau mereka tidak bisa mengeluarkan pendapat dan aspirasi mereka secara bebas, karena semua akan diatur oleh ID, oleh pengurus ID. Nyatanya begitu Terawan dikeluarkan, dipecat, mereka ramai-ramai juga ingin keluar dari ID. Dan saya dengar mereka mendirikan ITSI, ya, Ikatan Dokter Seluruh Indonesia, ITSI. Ini fenomena otoritarian, fenomena militerisme yang masih ada, masih tersisa di zaman reformasi ini. Sampai 20 tahun reformasi ini, kita ternyata ID yang belum direformasi. Di PWI sudah ada beberapa organisasi jurnalistik, organisasi wartawan, termasuk AJI, Aliansi Jurnalistik Independen. Di PGRI guru itu sudah tumbuh banyak beberapa organisasi guru. Adanya Serikat Guru Indonesia, ada Ikatan Guru Indonesia IGI, dan macam-macam itu. Dan semua mereka berdiri sendiri-sendiri dan punya anggota sendiri dan memperjuangkan nasib para guru yang sama. Jadi problem di dalam ID adalah ID menjadi organisasi tunggal bagi para dokter. Jadi mau tidak mau dokter tidak bisa berbuat berbeda selain harus takluk kepada ID dan pengurus ID. Itu problem pertama. Keanehan di negara merdeka, apalagi di negara demokrasi, apalagi di negara yang sudah reformasi, ternyata ID belum direformasi. ID masih organisasi tunggal. Itu satu. Yang kedua, ID menjadi lembaga pemberi legalitas bagi dokter untuk berpraktek. Itu yang aneh, ya. Kenapa di profesi lain, di bidang lain perizinannya melalui pemerintah berdasarkan kementerian dan dinas-dinas terkait. Tapi kenapa dokter kok dapat izin praktek kok dari sebuah organisasi, sebuah ormas itu? ID itu sebuah ormas. Kenapa ormas kok memiliki otoritas untuk memberi perizinan? Kenapa perizinan tidak ke pemerintah? Tidak ke dinas kesehatan atau tidak ke kementerian kesehatan? Disinilah ada dua persoalan yang dihadapi Indonesia. Makanya para dokter, kita lihat selama ini mestinya mereka tuh sudah begitu banyak yang jengkel dengan ID, pengurus ID misalnya. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena mereka tahu harus menjadi anggota ID supaya bisa keluar surat izin praktek. Kalau tidak menjadi anggota ID, tidak bisa praktek. Kalau tidak bisa praktek, ya dia tidak bisa melayani masyarakat. Letak kelemahannya di sini. Itu terjadi di Indonesia. Kalau di negara bijaksana, satu, pemerintah atau Kementerian Kesehatan harus ambil alih untuk perizinan praktek kedokteran. Dialihkan ke Kementerian Kesehatan atau dialihkan ke Kementerian Dalam Negeri, nanti Kementerian Dalam Negeri lewat dinas-dinas kesehatan di setiap provinsi atau setiap kabupaten kota. Itu kalau di negara bijaksana. Jadi cabut hak ID untuk mengeluarkan perizinan izin praktek bagi para dokter. Yang kedua, para dokter yang mau mendirikan organisasi baru, organisasi profesi baru untuk dunia kedokteran seperti sekarang ini sudah ada ITSI, Ikatan Dokter Seluruh Indonesia. Tentu organisasi ini kan harus ada perizinannya, harus ada akte dulu toh. Kalau di negara bijaksana, para dokter yang berbeda pendapat ini segera mengajukan gugatan ke MK
supaya MK mencabut kembali keputusannya tentang ID sebagai organisasi tunggal bagi para dokter. Harus dicabut keputusan MK. Kalau keputusan MK belum dicabut, ya masih sulit untuk mendirikan organisasi baru bagi para dokter seperti ITSI ini. Nanti masih sulit karena dia bertabrakan dengan keputusan MK. Saya menyarankan para dokter, kalau di negara bijaksana, dokter-dokter yang tidak setuju dengan ID, mereka mengajukan permohonan menggugat kembali, MK disuruh mencabut keputusan tentang ID sebagai organisasi tunggal. Sehingga kalau itu sudah terjadi, satu, cabut keputusan MK dengan menyatakan bahwa ID sebagai organisasi tunggal, dicabut. Setelah dicabut, cabut pula hak otoritas untuk pemberian perizinan kepada para dokter untuk praktek, tidak lagi di bawah organisasi, tidak di bawah ormas, tidak di bawah ID, bahkan tidak di bawah ITSI atau Ikatan Dokter apa-apa lagi ke depan, tidak di bawah organisasi semacam itu, tapi di bawah pemerintah langsung lewat Kementerian Kesehatan atau Kementerian Dalam Negeri yang akan dioperasikan oleh setiap dinas kesehatan provinsi atau dinas kesehatan kabupaten kota. Itu kalau di negara bijaksana. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.